Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di dalam video ini kami akan menyampaikan sedikit materi tentang pemanfaatan aplikasi Grab pada pembuatan jalur angkot yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Ristia Dwi Safitri, dan ada dua teman saya, yaitu Meli Adelia dan Nur Kofifah. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan, yaitu sejarah Grab. Grab pertama kali digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di kota Koningsbrug pada tahun 1736 mengenai jalur jembatan Koningsbrug. Mulanya, untuk menyelesaikan persoalan tersebut dilakukan dengan cara coba-coba, hingga seorang matematikawan Swiss Euler menemukan penjelasannya. Ia memodelkan masalah ini ke dalam graf. Daratan atau tempat-tempat yang dihubungkan oleh jembatan dinyatakan sebagai titik yang disebut simpul, dan jembatannya dinyatakan sebagai garis yang disebut sisi. Graf jembatan Koningsbrug. Menurut Euler, orang tidak mungkin melalui ketujuh jembatan itu masing-masing satu kali dan kembali lagi ke tempat asal keberangkatannya. Alasannya yaitu karena derajat di sini adalah banyaknya garis yang bersisian dengan titik. Lanjut ke definisi graf. Graf dapat didefinisikan sebagai himpunan tidak kosong antara pasangan simpul-simpul dan sisi-sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Himpunan simpul tidak boleh kosong, sedangkan himpunan sisi boleh kosong. Jadi, suatu titik juga bisa disebut sebagai suatu graf. Jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, graf dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu graf sederhana dan graf tak sederhana. Graf sederhana adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, sedangkan graf tak sederhana adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka graf dibedakan menjadi dua jenis, yaitu graf tak berarah dan graf berarah. Graf tak berarah adalah graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah, sedangkan graf berarah adalah graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Selanjutnya, lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali, seperti pada contoh berikut. Bila lintasan tersebut kembali ke titik asal, membentuk lintasan tertutup atau disebut juga sirkuit, maka lintasan tertutup itu dinamakan sirkuit Euler. Jadi, sirkuit Euler adalah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali, seperti pada contoh berikut. Jika suatu graf mempunyai sirkuit Euler, maka graf ini disebut graf Euler, sedangkan graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan graf semi Euler. Adapun beberapa syarat untuk menentukan suatu graf merupakan lintasan atau sirkuit Euler, yaitu 1. Jika dan hanya jika setiap simpul di dalam graf tersebut berderajat genap, maka merupakan graf Euler atau disebut juga memiliki sirkuit Euler. Yang kedua, jika dan hanya jika terdapat tepat dua buah simpul berderajat ganjil di dalam graf tersebut, maka merupakan graf semi Euler atau memiliki lintasan Euler. Yang ketiga, jika dan hanya jika graf G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama, maka merupakan graf terhubung berarah yang memiliki sirkuit Euler.
Yang keempat, jika dan hanya jika graf G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama kecuali dua simpul. Yang pertama, memiliki derajat keluar satu lebih besar derajat masuk. Dan yang kedua, memiliki derajat masuk satu lebih besar derajat keluar, maka merupakan graf terhubung berarah yang memiliki lintasan Euler. Selanjutnya, jalan berupa lintasan Euler. Jalan berupa lintasan Euler merupakan jalan yang mudah untuk dibuat rute angkutan kotanya. Jalan inilah yang digunakan oleh angkutan-angkutan kota pada umumnya, yaitu dari terminal yang satu ke terminal yang lainnya. Contohnya terdapat pada gambar berikut. Selanjutnya, penerapan jalur angkut pada lintasan Euler. Pembuatan jalur pada lintasan Euler sama dengan jalur angkutan kota pada umumnya, di mana sang supir mulai berangkat dari satu terminal menuju ke terminal lainnya, seperti terlihat pada gambar berikut, yaitu mulai terminal 1 menuju rute 1 sampai menuju rute berikutnya sampai ke terminal 2. Jalan dengan lintasan Euler hanya membutuhkan satu jenis angkutan kota saja untuk dapat melewati setiap ruas jalan yang ada. Sedangkan jumlah angkutan kota yang dibutuhkan tergantung pada rute jalan yang dilewati. Jika rute yang dilewati panjang, maka akan membutuhkan angkutan kota dengan jumlah banyak. Hal ini dilakukan agar para penumpang tidak menunggu angkutan kotanya terlalu lama. Dan selanjutnya, jalan berupa sirkuit Euler juga mudah untuk dibuat rute angkutan kotanya karena pembuatan rutenya hampir sama dengan jalan yang berupa lintasan Euler. Perbedaannya terletak pada tujuan akhir angkutan kota tersebut. Jika pada jalan yang berupa lintasan Euler tujuan akhirnya adalah terminal lain, maka pada jalan yang berupa sirkuit tujuan akhirnya adalah terminal tempat dia berangkat. Contohnya terdapat pada gambar berikut. Penerapan jalur angkutan pada sirkuit Euler. Penerapan jalur pada lintasan Euler sama dengan jalur angkutan kota pada umumnya, seperti terlihat pada gambar berikut, yaitu jika rute yang dilewati panjang, maka akan membutuhkan angkutan kota dengan jumlah yang banyak. Alasannya sama dengan pembuatan rute pada lintasan Euler, yaitu agar penumpang tidak menunggu angkutan kotanya terlalu lama. Selanjutnya, pada jalan yang seperti ini harus dilihat lebih dahulu jalur mana yang bisa dibuat lintasan atau sirkuit Euler-nya. Ketika suatu jalur sudah dibuat, maka kita tinggal membuat jalur lain yang tidak melewati jalur yang pertama. Contohnya terdapat pada gambar berikut. Selanjutnya, penerapan jalur angkut pada lintasan dan sirkuit Euler. Pada nomor hitam yaitu jalur angkot 1, pada nomor merah yaitu jalur angkot 2. Pada gambar tersebut tidak mungkin hanya menggunakan satu jenis angkot untuk melewati semua ruas jalan. Minimal akan diperlukan dua jenis angkot. Angkot 1 pada gambar melewati jalur yang merupakan sirkuit Euler.
sehingga angkot dari terminal 1 tersebut akan kembali lagi ke terminal 1. Sedangkan angkot 2 melewati jalur yang merupakan lintasan Euler, sehingga angkot dari terminal 1 tersebut akan menuju ke terminal 2. Selanjutnya artikel dari jurnal. Seperti terlihat pada gambar artikel tersebut, yaitu artikel tentang pemanfaatan aplikasi graf pada pembuatan jalur angkot yang dikutip dari jurnal website tersebut. Demikian video dari kelompok kami. Semoga video pembelajaran tersebut bermanfaat bagi kalian semua. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.